Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Kita ketahui bahwa saat ini di masyarakat muncul kecurigaan adanya dugaan pelanggaran penyelaksanaan Pilpres 2024 ataupun juga ada dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Nah, lantas mampukah Badan Pengawas Pemilu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut pemirsa? Malam hari ini langsung saja saya undang tamu kita, yaitu ada Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Rahmat Bagja. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami di tengah-tengah kesibukannya dan pasti begitu mungkin banyak laporan-laporan. Silakan duduk Bapak. Siap. Banyak mungkin laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu akhir-akhir ini. Tapi kita mau langsung saja. Ada beberapa orang di luar sana mempertanyakan katakanlah keberanian dan juga netralitas Bawaslu dalam menghadapi adanya dugaan-dugaan pelaksanaan kecurangan dalam pemilu. Bagaimana Bawaslu menjawab soal ini? Bawaslu sebenarnya sudah menjawab banyak hal tentang hal tersebut. Pertama, ketika dulu di awal-awal kita masih ada masa sosialisasi sebelum masa kampanye. Sosialisasi itu 11 bulan. Kemudian kampanye hanya 75 hari. Ada beberapa pelanggaran yang terjadi sosialisasi dan juga kami sudah ingatkan. Misalnya sosialisasi tidak boleh mengajak. Ada di Twitter, sudah kemudian mengajak, kami akhirnya menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kepala daerah yang melakukan hal tersebut karena belum memasuki masa kampanye. Kemudian beberapa hal ya dalam beberapa tindakan sosialisasi kita turunkan alat peraganya yang kemudian bermasalah yang mengajak. Kemudian juga kami sudah mengingatkan misalnya surat edaran itu, surat himbauan itu sudah bentuk pencegahan itu sudah 90.000 sampai dengan tingkat kabupaten kota. Itu surat edaran 90.000. Surat himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye ataupun pelanggaran sosialisasi. Nah, itu ya sudah kami lakukan dan sampai sekarang laporan sudah 700 ya, laporan 700 se-Indonesia ini dan kemudian 300 untuk temuan oleh Bawaslu. Ditambah lagi satu lagi misalnya penertiban alat peraga belum masuk dalam hal ini. Kalau penertiban alat peraga sudah ribuan mungkin. Itu 700 plus 300 temuan dari Bawaslu, itu kebanyakan kecurangan dalam persoalan apa Pak? Itu tidak termasuk alat peraga. Berarti yang dominan apa dong? Dari 1000 kasus itulah kita totalkan. Pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi, juga ada pelanggaran tindak pidana misalnya, dan ada pelanggaran ASN, netralitas ASN sekitar 33 perkara yang sudah disampaikan. Dan hal ini belum lagi ada masukan dari beberapa, belum lagi ada juga pelanggaran hukum lainnya sekitar 180-an. Oke, yang paling banyak dilaporkan siapa dari 3 capres ini? Yang paling, belum kami pilah data itu ya, tapi diharapkan sih tidak kemudian muncul. Nanti ada penggiringan juga jadi masalah besar ketika dimaksudkan untuk penggiringan untuk A dan B. Tapi kami akan munculkan data itu ke depan, nanti menjelang pemungutan suara kemungkinan. Dan bukan hanya capres, ini kalau untuk capresnya lah, karena kan yang menarik perhatian masyarakat saat ini adalah soal capres-cawapresnya. Orang pengen tahu, dari 1.700 dilaporkan, 300 temuan dari Bawaslu. Yang paling banyak itu capres nomor berapa sih yang dilaporin Pak? Sampai sekarang kami belum bisa menyampaikan data itu. Walaupun data itu sudah ada. Walaupun data itu sudah ada. Nanti harus kita pilih, kan ada laporan terhadap paslon A, paslon B, paslon C. Dan juga ada juga temuan, dan itu harus kita klasifikasikan lagi untuk itu. Oke. Pelanggarannya serius nggak? Yang paling banyak apa? Pelanggaran apa? Administratif kah? Etik kah? Atau mungkin hukum juga ada di sana yang paling banyak? Pelanggaran hukum ada. Banyak. Tapi bukan capres ya. Pelanggaran tindak pidana kebanyakan caleg ini. Misalnya dokumennya bermasalah ketika pencalonan, pemalsuan dokumen, dan kemudian juga ada juga politik uang misalnya. Ini kan pelanggaran itu kan yang dilaporkan ada pileg begitu ya, kemudian capres. Karena pemilu kan 2024 ini kan pemilu pilpres dan pileg. Iya, beriringan gitu. Yang paling banyak mana? Capresnya atau
dewan yang dilaporkan atau pileknya yang dilaporkan? Sampai sekarang adalah masih pelanggaran peserta pemilu dari partai politik. Oke, berarti tidak begitu dominan untuk presiden dan calon wakil presiden. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang nggak ramai. Nah, kan Pak Rahmat ini kan bergabung di Bawaslu bukan baru kali ini saja. Sebelumnya juga sudah mengabdi di Bawaslu. Apa perbedaan yang terasa sekali ketika zaman itu, khususnya kita bicara soal pelanggaran lah yang menjadi katakanlah perhatian dari masyarakat? Paling banyak mana? Zaman dulu kah atau zaman sekarang? Belum bisa dibandingkan karena zaman dulu kan sampai akhir. Nanti juga akan terlihat misalnya pelanggaran ketika rekapitulasi suara. Pelanggaran rekapitulasi suara biasanya akan banyak menyasar teman-teman penyelenggara. Misalnya perubahan data. Kemudian juga pelanggaran kode etiknya ketika yang bersangkutan tadi mengotak-atik data misalnya itu. Kemudian juga nanti pada saat kesalahan penghitungan, kesalahan administratif dalam penghitungan itu juga terjadi ketika rekapitulasi. Jadi kalau mau kita kita bandingkan belum bisa sampai saat ini. Dan agak beda juga tahapan kampanye pada tahun 2019 itu hampir 7 bulan, 200 hari lebih. Sedangkan sekarang hanya 75 hari. Nah, pelanggaran pidana sampai sekarang kalau kita dulu itu pelanggaran pidana itu 382. Pelanggaran tindak pidana, putusan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu ada 382. Sekarang masih di bawah dari itu, masih bahkan puluhan, belum sampai ratusan. Walaupun kita tidak berharap banyak ya. Nah ini juga pertanyaan hal yang kemudian agak dilematis. Ketika pelanggaran banyak berarti pemilunya bermasalah, atau ketika pelanggarannya turun pencegahannya berhasil. Ini masih belum bisa kita tentukan, masih pertanyaan dilematis begitu. Tapi sampai sekarang itu tidak sebanyak dahulu untuk tindak pidananya, untuk tindak pidana pemilunya. Pak, ini ada kemarin hangat sekali beberapa hari yang lalu adalah soal pemanggilan salah satu calon wakil presiden soal bagi-bagi susu di Car Free Day. Awalnya dikatakan tidak ada pelanggaran, kemudian ada suara dari masyarakat, oh itu ada pelanggaran. Akhirnya yang bersangkutan dipanggil oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Kemudian dinyatakan ternyata ada pelanggaran. Kenapa di situ tampaknya ada Bawaslu ngatain awalnya nggak ada, kemudian akhirnya ada. Kenapa itu bisa kayaknya nggak konsisten nih soal pernyataan-pernyataan tersebut, Pak? Kenapa akhirnya disampaikan ada pelanggaran walaupun awalnya nggak ada? Pertama yang kita telah sampaikan itu pelanggaran tindak pidana pemilunya. Pelanggaran tindak pidana pemilunya tidak memenuhi unsur, sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan pada proses selanjutnya. Sehingga kemudian hal itulah yang kemudian kami sampaikan kepada teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota, bahwa pelanggaran tindak pidana pembagian susu di CFD itu tidak bisa dilanjutkan, tidak terbukti misalnya. Kenapa nggak terbukti pada saat itu, alasannya apa, Pak? Karena tindak pidananya. Apakah ini tindak pidana bagi-bagi susu? Iya. Nah, susunya apakah sembako atau bukan? Itulah perdebatan di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ada 3 lembaga yang hadir di situ. Untuk menentukan tindak lanjutan perkara itu memerlukan 3 lembaga, namanya Bawaslu, kedua polisi, dan ketiga Jaksaan. Pada saat itu diputuskanlah tidak bisa lanjut perkara itu. Susunya apakah ini masuk pelanggaran kampanye di luar jadwal atau bagaimana, itu tidak kemudian. Kalau kampanye kan ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Dalam perkara itu tidak terpenuhi. Pertama adalah adanya peserta pemilu. Terpenuhi peserta pemilu. Meyakinkan, ya, itu mengajaknya nggak ada. Kemudian menawarkan visi misi, bisa saja kan pembagian susu termasuk visinya cawapres yang bersangkutan. Tapi karena ini kan harus kumulatif, jadi tidak bisa kemudian terpenuhi seluruh unsur kampanyenya. Jadi kemudian tidak bisa masuk dalam hal itu. Dan kemudian misalnya tentang pelibatan anak. Kalau pengertian teman-teman polisi dan jaksa, pelibatan anak itu harus diajak, kemudian ikut serta aktif dalam kampanye tersebut. Nah itulah yang kemudian Bawaslu Republik Indonesia memutuskan bahwa ini tidak lanjut untuk perkara tindak pidana pemilunya. Kami sudah sampaikan mengenai CFD dan lain-lain, itu kan ada temuan di Bawaslu Jakarta Pusat,
Silahkan teruskan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian Bawaslu Jakarta Pusat ini ada temuan ada 2, satu temuan tindak pidananya, satu lagi temuan tentang pelanggaran di CFD-nya. Tindak pidananya apa? Karena kan Sama. ketika berdiskusi awal dengan 3 unsur tadi, Gakumdu tadi, Kejaksaan, Polisi, dan juga Bawaslu dinyatakan bahwa ini nggak ada pelanggarannya. Karena dari 3 unsur tersebut ada satu yang tidak terpenuhi, itu tidak ada ajakan. Tapi kenapa tiba-tiba Bawaslu Pusat, Jakarta Pusat menyatakan ini kayaknya ada pelanggaran pidananya? Pelanggaran pidananya? Enggak. Akhirnya kan Bawaslu Jakarta Pusat menghentikan untuk kasus tindak pidananya. Namun kasus CFD-nya kan masih. CFD kan bukan kaitan dengan pelanggaran pidana. Nah, saya harus memberikan empat ini banyak ada yang satu yang dikritik oleh teman-teman TKN. Tapi saya yakinkan ini sudah menjadi presiden kita dari mulai awal sampai dengan sekarang, dari mulai tahun 2019. Pertama adalah pelanggaran itu ada 4 jenis. Pertama, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan ketentuan, tata cara, dan prosedur. Kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan satu lagi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. CFD di mana? Di yang keempat ini. Di yang keempat ini. Jadi dugaan terhadap ini kemudian dilanjutkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, bentuknya nanti adalah rekomendasi. Ini layaknya seperti kami punya kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah, bentuknya rekomendasi kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghukuman misalnya. Nah, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara lanjut kepada PPK, misalnya pejabat pembina kepegawaian. Bisa Mendagri, bisa kemudian yang lain-lain, bisa kepala daerah. Kalau tentang netralitas ASN. Nah, kalau tentang pelanggaran peraturan lainnya, salah satunya adalah peraturan gubernur. Ini juga sudah digunakan pada pemasangan alat peraga. Ada alat peraga yang diturunkan bukan karena pelanggaran PKPU misalnya, tapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Sanksinya apa? Kalau ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, apa sanksinya? Tergantung. Misalnya kalau sekarang itu ada di peraturan gubernur, bisa teguran kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau pelanggaran netralitas ASN, bukan hanya teguran, tapi bisa pemberhentian sebagai ASN, kemudian penurunan pangkat, kemudian juga pengurangan gaji dan lain-lain. Oke. Tapi kan soal penetapan akhirnya ada pelanggaran di situ dalam konteks pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, ini membuat Bawaslu digugat oleh TKN. Kemudian bagaimana menjawab soal hal ini? Nanti akan dijawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.